Tempe rasa ayam goreng. Ini tempe. Lihat ya teman-teman tak gini. Ini tempe rasa ayam goreng. Ini karena tempenya tak kasih bumbu ayam goreng mantap. Jadi tempe rasa ayam goreng. Jadi bekas bumbu ayam goreng itu kemarin banyak teman-teman. Sayang kalau dibuang. Tadi tak kasih tempe sepapan ini. Potong-potong. Nah ini sawi asin. Aku masak sawi asin tak cabein. Sawi asin pedes nih tak kasih udang kering tak cabein. Ini kalau teman-teman ada daging ya, kasih daging mantep. Aku kan tidak ada daging, tidak ada ayam, jadi teman-teman bisa pakai daging sapi, bisa pakai ayam, dikasih daging itu enak. Kemarin ini karena aku nggak ada, kita kasih ebi. Jadi ini sawi asin ya teman-teman. Masak ebi. Cabai tak potongnya agak gede-gede ya, nggak aku kecilin, takut pedes anakku nanti nggak mau makan. Nah ini tempe dia kesukaan ini tempe tak kasih bumbu ayam goreng. Kemarin aku kan ada ayam goreng, jadi masih sisa bumbunya gitu, sayang gitu. Buang kan sayang, wis tak kayak tempe aja, tak lub-lubi tempe, tak tambah garam karena sudah ada bumbunya, nanti agak manis bumbunya kan bu ayam goreng. Tak tambah garam dikit ya udah manis nih. Tak goreng mantep. Jadinya tempe goreng bumbu ayam ya. Nih apa jenenge sawi asin dan kering tuh, anakku mau tak bikinin serundeng itu tapi belum selesai, nanti aku upload dulu buat teman-teman ini aja dulu ya. Inilah masakanku hari ini nih. Sawi asin udang kering ya. Kalau teman-teman ada daging silahkan ya pakai daging, ada apa namanya ayam silahkan dipotongin ayam ya kayak gitu teman-teman, sehingga apa teman-teman tambah mantap ngono loh ya. Ini juga sudah mantap, cuma kalau teman-teman ada, karena aku nggak ada, seadanya aja ya. Udah yang ada aja teman-teman, sekarang bersyukurlah ya teman-teman, kita bisa makan ya, bisa makan tempe, udah bersyukur ya teman-teman. Kemarin tuh aku lihat itu ya teman-teman di TikTok itu ada bapak ibu sama nenek-nenek ya, bapak-bapak sama ibu-ibu tuh alah raiso mangan, kasihan banget itu. Ada orang lewat ditolong itu sampai kurus banget, sampai nggak bisa nggak bisa berdiri, kasihan banget ya teman-teman. Ya itulah teman-teman, kita kalau masih muda pada cari duit ditabung-tabung ya teman-teman untuk masa tua. Kita nggak bisa ngandalin anak zaman sekarang teman-teman ya. Anak sendiri punya kebutuhan, punya keluarga kan susah juga ya teman-teman, ngandalin anak ya kita harus punya, paling nggak punya dana-dana darurat untuk hidup ya teman-teman, kayak begitu. Kalau enggak kita susah ya siapa yang nolong kita ya teman-teman. Itu dong di kampung masih ada orang. Kalau kita hidup di kota tuh masing-masing udah orang nggak peduli. Kalau di kota kayak Jakarta ini mana ada orang peduli ya teman-teman, kayak gitu. Sehingga kita tuh sudah nggak usah dengar wong FOMO itu, wong sing aneh-aneh itu. Sekarang kan banyak orang aneh-aneh, nggak usah. Yes, orang-orang sekarang jangan pada mau numpang hidup ya. Orang nggak punya karya, nggak punya skill, nggak punya ini, anak banyak mau numpang hidup. Lah jangankan numpang hidup, buat hidup sendiri aja susah ya teman-teman. Orang mau numpang hidup kan ada. Ya sekarang itu banyak perempuan-perempuan bawa sial ya teman-teman. Perempuan sialan itu bawa setan. Ya banyak itu sekarang perempuan sial bawa setan ke rumah orang kayak gitu teman-teman. Mau nipu, mau akali, mau ngibuli, ada karya, ada skill, anak banyak mangan duit orang ya kayak gitu. Kita aja nyari duit susah ya ya kayak gitulah, tipu-tipulah teman-teman, biarin aja, biar sial kita ya, nasib buruk kita, penyakit kita makan tuh ya, tunggu aja hukuman Tuhan. Ya Tuhan aja biarin, sekarang udah akhir zaman, dosa biarin dosa, Cina biarin Cina. Nah, jadi simpenan terus, jadi simpenan ya. Yang Cina terus Cina, yang kumpul kebo terus udah kumpul kebo. Dibiarin sama Tuhan. Ya toh, ntar juga nanti hukumannya ya toh.
Ya istrinya nggak tahu, anaknya nggak tahu, Tuhan kan tahu. Ya tunggu aja hukumanmu, ya kan? Kayak gitu teman-teman sekarang. Nggak usah ngurus aku, nggak pernah urusanku dewi, ngapain peduli. Orang numpang hidup lah, jangan numpang hidup. Kita untuk hidup kita sendiri aja Senin Kemis, ya tak teman-teman. Dolar naik, ya barang-barang naik, BBM naik, semua naik. Ya toh listrik nggak mau naik, minyak naik, semua naik. Yang turun kayak hujan, depan tuh hujan tuh. Nah, denger ya teman-teman. Nah, hujan itu, hujan tok sing turun. Ya, oh hujan, hujan petir sing turun. Ya toh, kayak gitu. Orang mau nipu, mengakali orang, ngibuli orang, wong sekem-sekem. Nggak usah dilayani teman-teman. Sering aku dengar di depan itu mau kondro dan nggak ada kerjaan tuh. Ya teman-teman, nggak ada kerjaan mau kondro tuh serah. Pengangguran ada kerjaan mau numpang hidup. Nggak hidup untuk hidup sendiri aja susah. Apain? Ya teman-teman. Kayak gitu mau rusak keluarga orang, perempuan sing ra jelas hidupe teman-teman, rusak keluargane, mau rusak orang itu perempuan yang mbak sial ke rumah orang itu, isinya mbak sial karo setan gitu. Kayak gitu dulu aku ngalami teman-teman tuh 2006 tahun yang lalu, datengin orang putu-putu ini lah semacam-macam lah siapa rande karya, rande skill, anak banyak, mangan numpang gitu. Kayak gitu, nggak ada cerita. Sekarang itu susah ya, dolarnya naik, barang naik siapa mau numpang hidup, nggak ada. Nggak aku dengerin, aku ngidupin air aja kenceng. Aku dengerin suara air ya teman-teman. Orang begitu nggak kurus, bodoh amat ya toh. Aku malah ngidupin air tak kenceng nih ya, di luar tantin gua hidupin air kenceng aja. Gua lebih baik denger aliran air daripada denger mau kondro ya teman-teman. Ngapain dengan gue dengar suara air, sejuk hatiku. Ya teman-teman, perutku kenyang, sejuk hatiku, ya tak, pikiranku tenang, duitku banyak lah. Itu yang diinginkan itu. Apain dengar orang-orang gak jelas, nggak usah peduli orang. Sekarang orang nggak ngasih makan kita, kalau kita susah aja orang nggak ngasih. Aku dulu ngalami, orang aku lagi ngerintis, orang menghina-hina. Sekarang yang menghina aku kapok, ndelosor kabeh. Gitu. Udah kapok sekarang. Ndelosor semua. Ya itulah teman-teman ya. Aku mah nggak pernah balas, Tuhan yang balas sendiri. Ada hukumannya sendiri, ada karma, ada taburan ya teman-teman. Kalau kita nabur baik, Tuhan memberkati kita, anak cucu kita diberkati ya dah. Kalau kita taburannya jahat, ya sengsara seumur hidupmu. Hukuman kan menantimu ya dah. Kalau kita perbuatan baik, hidup baik ya, teman-teman, punya keluarga baik, punya kehidupan baik, berkat lancar, semua lancar, utang kebayar ya ta teman-teman. Aku kemarin perbaiki rumahku bocor, nambah kamar di atas itu loh teman-teman. Hari ini suamiku bayar utang, punya utang itu, utang bangunan. Jadi hari ini suamiku bayar utang, tak suruh bayar aja dulu, duitku habis nggak apa-apa. Asal aku sudah bayar utang teman-teman. Aku tuh nggak mau utang utang gantung gitu. Jadi duitku tak habisin ngebayar utang. Kayak gitu ya teman-teman. Ya alhamdulillah aja masih bisa hidup, masih bisa bayar utang, masih bisa renovasi rumah ya, masih bisa ngurusin anakku kuliah udah selesai. Aku kemarin juga tahun 2024 itu masih buka
usaha buat anakku ya teman-teman, masih bisa lah. Itulah berkat ya teman-teman. Bersyukur aja teman-teman. Tantangan banyak aku nih, tapi aku tetap bersyukur. Aku berdoa aja. Ben orang mereka-reka mau ngakali aku, mau ngibuli aku, banyak mau jebak aku, tapi aku hanya berdoa, hanya menyerahkan sama Tuhan. Tuhan yang mengangkat semua, ya toh. Akhirnya aku yang menang. Itulah teman-teman, ya, semua Tuhan yang ngatur, ya. Alhamdulillah bisa bayar utang, bisa makan kenyang, ya toh. Anakku kuliah selesai, ya toh. Bisa magang di bank. Anakku magang di bank kemarin teman-teman, ya. Di bank BUMN lagi anakku. Anakku lulusan akuntansi S1, magang di BUMN. Hebat kan? Tuhan yang ngangkat semuanya. Teman-teman. Aku bisa renovasi rumah selesai. Ya gitulah teman-teman, utang kebayar, sedikit-sedikit kucicil kebayar. Ya teman-teman, masih bisa makan, duit masih bisa muter, masih bisa gaji karyawan, ya teman-teman. Itu aja, gue bersyukur aku. Orang lain susah, ya teman, yang lebih susah masih banyak. Ya itulah teman-teman, kita harus punya jaga-jaga ya teman-teman, jaga-jaga persiapan ya. Sekarang udah PT perusahaan udah pada pindah ke luar negeri, pada PHK semua nih, udah pada pindah ke Vietnam teman-teman ya. Perusahaan-perusahaan itu kemarin itu masuk tuh di TV itu, Mojokerto, daerah Mojokerto apa mau pindah. Perusahaan apa Jepang ya teman-teman, perusahaan Honda apa itu, Honda Jepang itu, kayak mobil-mobil itu pada mau pindah ya, nanti PHK massal ya. Itulah teman-teman, kita harus mempunyai persiapan hidup ya teman-teman. Kalau kita nggak ada persiapan hidup, nggak bisa kita hidup zaman sekarang. Betul teman-teman, harus ada kehidupan, ada persiapan ya teman-teman. Kalau nggak ada persiapan, nggak ada kehidupan sekarang tuh. Kemarin udah contoh itu kakek-kakek, nenek-nenek itu terlantar. Di teman-teman kayak punya duit, punya ini, simpen. Sekarang itu yang penting kerja, cari duit untuk masa depan. Wes kerja ngurusin anak, masa depan, keluarga ya teman-teman, nabung ya teman-teman untuk masa depan. Udah gitu aja. Wes itu aja teman-teman ya, orang-orang tidak usah didengerin, tidak usah. Wes itu benalu itu. Benalu mau ngerekes, mau numpang hidup. Jangan numpang hidup. Kita hidup sendiri aja susah, ngapain? Ya teman-teman, kita perhatikan orang numpang hidup itu, bang mukundro gitu, buang teman-teman, buang semua itu. Ya teman-teman, perempuan nggak jelas tuh buang, biarin dia kumpul kebo seumur hidupmu ya kan, zina jadi simpenan seumur hidupmu ya kan, sampai kiamat. Ya teman-teman, itu aja. Kita enak aja, nikmati hidup aja. Itu aja lah teman-teman ya. Balik lagi ke sini ya. Ini tempe. Ya teman-teman, tempe rasa ayam goreng. Itu ada lengkuas sama ininya, apa? Salam itu, daun salam. Mana nih bumbu apa namanya teman-teman? Bumbu ayam goreng. Jadi kemarin ada sisa bumbu ayam goreng, tak kasih tempe aja ini. Sawi asin. Ngene ya teman-teman. Dua ini mantap. Itu hujan di luar, aku mau matiin dulu. Anakku pergi. Itu perbaiki motor itu kemana, ke bengkel tadi. Itulah ya teman-teman. Ya kita syukur aja. Tuhan memberkati ya, saat kita hidup benar, Tuhan pasti memberkati ya. Aku tuh teman-teman hanya menyerahkan semua buat Tuhan ya. Itu aja teman-teman, sudah nggak usah dengerin orang, nggak usah peduli orang, nggak usah ini orang ya teman-teman. Kita kerja cari duit aja wis, untuk keluarga kita gitu aja, untuk masa depan kita ya, untuk tabungan masa tua kita, untuk anak kita, untuk kesuksesan kita. Orang-orang begitu usah diperhatikan, biar aja, bodoh amat ya teman-teman, gitu aja. Wis itu pelajaran lah bagi kita ya teman-teman, jangan sampai kita kena orang-orang nggak jelas yang mau numpang hidup ya teman-teman. Ya kita sudah sekarang zamannya udah zaman susah
Teman-teman jangankan numpang hidup, untuk hidup sendiri susah gitu. Kita harus pinter-pinter lah ngitung duit ya teman-teman, pinter-pinter bagi duit, pinter-pinter ngitungin pengeluaran itu, kalau enggak boncos ya toh. Aku untung dulu aku sudah kredit rumah, kredit modal, sekarang aku sudah bersyukur teman-teman. Kalau sekarang wah BI rate udah naik teman-teman, wis ra iso do bayar kredit itu nanti jatuhnya. Ya pengusaha-pengusaha do tutup, ora kuat kreditnya naik. Ya aku dulu juga kredit teman-teman, aku tuh nggak ada yang ngasih modal, aku kredit, tapi alhamdulillah kreditku tuh kebayar lah sekarang kayak gitu, udah selesai kredit ya teman-teman. Dulu aku sampai kredit teman-teman, kredit untung udah lunas ya teman, kayak gitu teman-teman. Kalau enggak wah BI rate udah naik ya teman-teman, udah punya rumah BI rate sekarang naik, wis alhamdulillah aja ya teman-teman. Teman-teman yang nggak punya rumah cepet-cepet beli, jangan nggak punya rumah seumur hidup. Di kota bisa dimanfaatin. Aku kemarin garasi mobilku itu teman-teman kan di depan, tak jadiin tempat usaha mobilku, tak pindah ke belakang. Ya, karena kita di kota itu tempat bisa untuk usaha. Kalau teman-teman di desa usaha apa ya? Desa rumah gede-gede rasa untuk usaha. Betul, banyak orang punya rumah di desa nganggur, di sini ayam. Kandang ayam, kandang sapi, kandang apa, kerbau gitu ya, kayak gitu teman-teman. Rumah gede-gede hanya di sini kandang-kandang ya teman-teman, gak ada gunanya. Kalau di sini biar sempit, garasi mobil aja bisa jadi tempat usaha ya tak, dikontrakin juga jadi duit kayak gitu loh teman-teman ya. Tahu tuh mesti pinter ya teman-teman, pinter ngitung-ngitung lah teman-teman ya, kayak gitu. Sama kita di kampung cicilannya murah, misalnya 1 juta, tapi kamu kan bensin boncos, ini boncos, waktu, tenaga belum ini ya teman-teman, belum scam, nggak ada gunanya. Kalau hujan gelap, rawan kriminal, sepi, nggak ada orang ya, lama-lama sepi, satu persatu keluar. Mendingan di kota cicilan agak mahal sedikit, tapi kan kita bisa bermanfaat, kita bisa usaha, bisa bekerja. Orang kan nggak terus kerja ikut orang ya teman-teman. Aku dulu juga karyawan, nggak terus jadi karyawan. Kalau sudah sekarang umur 50 tahun, mana orang mau jadi karyawan ya. Kalau kita nggak usaha sendiri susah. Itu dulu ya teman-teman, wis hari ini masakanku ini. Hujan itu di luar, jadi suaranya bindeng. Ya, terima kasih teman-teman, sehat selalu. Ya, mudah-mudahan shareku, pengalamanku ya teman-teman bermanfaat lah. Yang penting aku bermanfaat aja lah teman-teman. Bagi teman-teman yang suka, yang harus suka ya rapopo. Ya teman-teman, namanya media sosial bebas ya. Orang kan ada yang suka, ada yang enggak ya. Ini kan pengalaman hidup ya teman-teman, tak bagikan, tak share supaya teman-teman itu nanti yang akan kemudian punya masa depan yang baik, gitu aja. Makasih teman-teman semuanya, kita berdoa aja yang baik lah ya teman-teman. Kalau kita kehidupan baik, kelakuan baik, berkat pasti ada. Ya teman-teman, terima kasih, sehat selalu.